datang di rumah konseling. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas Zulrofi yang tadi sudah menghubungi klinik konseling. Ya, betul. Oke, Mas. Saya perkenalkan, nama saya Catur. Di sini saya selaku konselor yang akan memandu Mas. Nama panggilannya? Zul. Mas Zul. Oke, Mas Zul. Selama pertemuan kita ini ya, Mas. Jadi sebelum kita lanjut mengenai apa itu konseling dan seperti apa prosesnya, saya ingin tahu dulu nih dari Mas Zul, nama lengkap, lalu hobi, kegiatannya apa di rumah, biar nanti kita ngobrolnya jadi akrab dan enak. Monggo, Mas. Nama saya Zulrofi. Hobi. Ya. Kegiatan sehari-hari bantu orang tua. Sebelumnya bekerja di mana, Mas? Mohon maaf. Di PT Teman Cikarang Indonesia. PT Teman Cikarang Indonesia. Oke. Gini aja, Mas. Kita kan sudah lewat protokol ya. Oh iya. Di maskernya dilepas itu nggak apa-apa. Monggo silakan. Nggak apa-apa, dilepas saja sudah sesuai protokol kesehatannya. Berarti Mas Zul sebelumnya sudah pernah bekerja ya di PT apa tadi, Mas? Teman Cikarang. Cikarang, Jakarta. Oh, makasih. Oh, Bekasi. Jadi bergerak di bidang apa itu, Mas? Manufaktur industri. Manufaktur industri. Selama berapa tahun bekerja di situ? Kurang lebih 2,5 tahun. Cukup lama ya. Berarti pengalaman tentang dunia industri cukup lumayan ya, Mas ya. Iya, lumayan. Oke, gini Mas Zulrofi, saya di sini sebagai konselor. Jadi kita ini proses konseling ya, bisa nanti menyesuaikan waktunya dengan Mas Zulrofi. Biasanya umumnya kalau proses konseling itu selama 4 kali pertemuan. Dalam 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan. Jadi Mas Zul waktunya kapan bisa diskusikan ya. Jadi selama proses konseling ini ya saya adalah mentornya Mas Zul. Saya sebagai asbak tempat Mas Zul cerita, katakanlah gitu ya. Semua ini memang yang menyelesaikan segala masalah cuma yang kuasa. Saya di sini selaku sebagai jembatan gitulah, sebagai perantara ya Mas Zul. Baik, gini Mas, jadi selama proses konseling ini nanti kita diskusikan sama-sama mengenai apa yang menjadi unek-unek Mas Zul selama ini, yang ganjalan, apa yang ingin disampaikan bisa diceritakan kepada saya. Dan sesuai dengan prosedur ya, jadi ini tidak akan, data ini tidak akan tersiar ke tempat lain, jadi cuma kita yang tahu. Bisa dipahami, Mas? Bisa. Oke, Mas Zul, seperti ini saya ingin bincang-bincang dulu nih, santai dengan Mas Zul. Mas Zul, kira-kira apa sih yang menjadi ganjalan tentang apa yang paling bikin pusing sekarang itu apa? Menghubungi klinik kami ini, rumah konseling. Monggo bisa diceritakan. Masalah yang dihadapi ya
kan habis kerja. Nah itu kan habis kontrak. Bingung mau gimana. Niatnya sih mau usaha tapi masih muda tapi pengen kerja lagi. Pengen bekerja lagi. Sudah rasa-rasan sama orang tua atau mungkin sudah dekat-dekat dengan jodoh? Paling ke orang tua. Sudah rasa dengan orang tua. Tanggapannya seperti apa, Mas? Ya terserah sampean aja yang penting yang terbaik. Lalu ini berarti sudah nggak kerja berapa lama, Mas? Sekitar 3 minggu. 3 minggu. Oh baru ya, baru belum ada 1 bulan resign ya. Habis kontrak tidak bisa panjang lagi atau jenuh? Tidak, karena sudah kontrak ketiga maksimal di PT kan. kontrak ketiga. Lalu apa sih Mas yang jadi kebingungan selama ini? Mas Jul kan masih muda, lalu pengalaman kerja di pabrik itu banyak. Lalu yang menjadi ganjalan itu apa Mas sebenarnya? Ya, di musim seperti corona ini bingung nyari kerja. Sama usaha kerja. Oh jadi Karena sering kan tanya di situ. Oh masih anu ya. Kalau orang Jawa itu bilang gelabiar ya, masih bingung ya. Iya. Oke, Mas Jul ini banyak pengalaman ya di pabrik. Skillnya juga pasti insya Allah mumpuni lah untuk sekarang dilepas untuk jadi wira swasta seperti itu. Mas Jul, saya ingin tahu lagi nih, selama di pabrik itu divisi apa, jabatan apa yang dipegang, Mas? Di sana saya operator gudang. Oke, operator gudang ya, cukup pengalaman lah ya. Kalau saya tanya seperti ini, Mas Jul arahnya mau kemana? Mas Jul pernah jadi operator gudang. Lalu saya tanya seperti ini, kira-kira yang ada dalam benak Mas Jul itu usaha apa yang ingin dikerjakan? Kira-kira apa dalam? Saya kan punya toko. Nah itu pengen kembali buka cabang di daerah-daerah. Kayaknya gitu. Oke. Ingin melebarkan sayap ya di tokonya. Baik. Berarti sebenarnya dalam diri itu sudah yakin, tinggal mengolah untuk menuju ketekatan yang bulat itu. Yang jadi ganjalan apa sih, Mas? Modal. Terkendala modal ya. Selain itu yang bikin pusing lagi apa, Mas? Masih ingin bekerja di luar kota. Oh, masih ingin nyari pengalaman ya. Nyari lagi. Lalu tanggapan orang tua seperti apa waktu Mas Jul ini berdiskusi ingin mengembangkan usaha di toko? Ya, tanggapan orang tua sih ya silakan aja, yang penting bagus lah buat kedepannya. Istilahnya sudah ada lampu hijau ya dari orang tua. Oke Mas, jadi intinya sudah ada tekad tapi masih ragu-ragu seperti itu. Lalu apa yang ingin disampaikan ke saya, rasan sama saya itu apa yang nggak bisa diceritakan sama orang lain? Mungkin boleh silakan disampaikan saja unek-uneknya mungkin ke saya, nanti kita pecahkan sama-sama. Monggo Mas Jul mau lagi punya, saya malu mau ngomong seperti ini sama keluarga atau sama temen atau sama pasangan, monggo cerita ke saya apa? Ini paling daftar kerja lagi. musim corona kayak gini kan sama. Kebanyakan malah di PHK. Oke. Dengan perusahaan yang sama atau bergerak di bidang lain? Kalau bisa ya
yang lain. Lebih besar lagi uangnya ya pasti ya. Kawasannya juga. Oke. Oke, saya sudah sedikit banyak sudah menangkap cerita Mas Zul, dan tadi kita sempat janjian ya, sudah 2 kali ya, berarti telepon waktu pertama kali Mas Zul menghubungi rumah konseling itu sekitar 1 minggu yang lalu ya. Iya. 1 minggu yang lalu, dan tadi sudah rasan mau kesini, saya pun sudah menjelaskan apa dan bagaimana proses konseling kita. Jadi monggo selama 4 kali pertemuan ya dalam 1 bulan, masuk kira-kira waktu yang slow kapan bisa datang ke rumah konseling ini. Ini kita berarti sudah masuk pertemuan pertama ya. Oke Mas Zul, untuk hari ini kita akhiri dulu pertemuan kita ya. Iya, siap. Nanti kalau ada apa-apa bisa telepon di rumah konsul ya, sudah ada nomor, dan apa yang mau disampaikan, misalkan perubahan waktu untuk datang atau ada kesibukan lain, monggo nggak apa-apa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Sehat ya dalam situasi keadaan pandemi seperti ini. Kita terakhir kemarin ketemu sesi pertemuan pertama ya Mas. Iya, benar. Itu minggu yang lalu ya. Lihat ini ada sanitizer, pakai dulu kita sesuai dengan protokol kesehatan. Mas Zul, ini dari rumah tadi. Santai dulu Mas, monggo ditunjuk dulu, diminum dulu. Silakan. Biar enak ngobrolnya. Gimana ini Mas? Setelah kemarin kita pertemuan pertama, kemudian sekarang sesi yang kedua ya. Monggo Mas, boleh diutarakan Mas, ceritakan pada saya mengenai apa sih yang Mas Zul rasakan dalam melangkah ini. Kendala-kendalanya seperti apa sih Mas, saya pengen dengerin. Jalan pertama sekarang kan lagi PPKM. Ya. Biasanya mau berangkat ke Pasir lagi PPKM. Di rumah dulu kan. Oh ya. Tidak jadi bisnis Mas, Ya sebenarnya ini timbang. bimbang. Hal yang membuat bimbang itu seperti apa? Ya bisnis di rumah. Ini modalnya kurang. Oh, Yang cari lebih banyak. ingin ya, nambah modal untuk bisnis. Lalu respon bapak sama ibu seperti apa? Terserah Terserah. menurut kami yang terbaik mana. Oh iya. Lalu kan Mas Zul ini pernah cerita ya, katanya umat banget pusing lah masalah ini, sedang selain masalah pandemi seperti sekarang ini, yang paling membuat ganjaran dalam langkah Mas Zul apa sih? Yang paling hal tersulit yang nggak bisa disampaikan sama orang tua. Situasi kayak gini. PPKM ya, benar-benar terkena imbas ya. Kan banyak apa berarti pengurangan karyawan. Oke, saya paham. Lalu jika ingin berinovasi, mengembangkan suatu bisnis, pandangan Mas Zul ini apa kira-kira bidang apa nanti? Selain harus
kerja di pabrik, misalkan mandiri. toko retail, Ya, toko sembako. Oh, sembako sudah ada di rumah ya. Iya sudah. Kemarin sudah cerita, sudah punya tempat buat sembako. Oke, modal. Lalu bisakah Mas Jul ya tanya dalam hati keberanian untuk mewujudkan itu, Iya. tekad, niat. Oh, iya. Kalau nafkah ya, iya. Lalu yang bikin paling bikin hati itu kesal atau perasaan tidak enak itu apa Mas? Ataukah karena modal tadi atau ada sesuatu sebab yang lain yang tidak bisa diceritakan sama orang? Ya paling modal. Modal. Sampai seorang Mas Jul itu susahnya cari modal seperti ini, frustasinya sampai seperti apa sih Mas? Saya pengen tahu. Bingung. Selain itu nggak apa-apa, diungkapkan saja ke saya. Siapa tahu kata orang berbagilah pada orang lain. Mungkin hal yang tersulit yang nggak bisa disampaikan kepada orang tua bisa diutarakan kepada saya. Siapa Mas? Ya itu modal. Modal. Oke, biasanya orang muda usia berapa Mas sekarang? 22. 22. Sudah ada keinginan untuk menikah? Belum. Biasanya orang termotivasi bisnis lalu ya menikah seperti itu. Biasanya yang ditargetkan saya harus cepat bisnis biar bisa cepat nikah. Atau kalau sudah ada calon mungkin Belum kelihatan namanya. oh iya. Tanda-tandanya mungkin ada. Oh, oke, baik. Semoga cepat dapat ya Mas ya. Dalam tanda kutip ya Mas, biasanya orang berbisnis itu yang saya tahu ya segala rintangan ada semua, beban berat harus sana sini. Mas Jul sudah merasakan seperti itu belum? Ya. Karena kemarin saya kan masih kerja, jadi belum perhatian di rumah gitu. Oke. Lalu pengalaman apa ya Mas yang dibawa dari pabrik di Jakarta? Pengalaman apa yang atau pelajaran apa yang bisa diambil dari pabrik diterapkan di sini mungkin? Kerja cepat paling ya kalau Kerja cepat, efisien waktu ya, Ya. disiplin waktu. disiplin, Hmm. keras. Mas Jul ini berapa bersaudara Mas? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Berarti dengan adik laki-laki atau Adik perempuan? Oh iya. Mungkin bisa bermitra nanti mengembangkan bisnis tokonya dengan adiknya. Adiknya sudah selesai sekolah atau baru mau SMP. baru mau SMP? Oke. Belum selesai SMA. Iya. Baru mau sekolah. Berarti Mas Jul ini adalah posisi yang pertama sekaligus penentu ya. Nanti jalan adiknya, lalu Mas Jul harus jadi contoh untuk adik-adiknya untuk segala macam hal ya, jadi percontohan lah. Ada kalanya merasa
jengkel atau apa nggak Mas? Atau malah bahagia saja? Nggak, maksudnya dibanding-bandingkan dengan adik. Nggak, ya jangan sampai lah ya. Rukun-rukun lah. Anak saudara. Ya harus jadikan contoh ya, teladan. Jadikan contoh. Oke Mas Jul, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di konseling selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas, monggo silakan. Silakan, mungkin ada benar-benar yang diungkapkan. Ya, Masa udah gagal? wawancara gagal. Maaf. Tips mungkin ada tips-tips yang Oke, wawancaranya menurut Mas Jul gagalnya gagal seperti apa? sama gara-gara Gugup? Oh, gugup. Oh ya, begini kalau saran saya Mas, bukan hanya dalam wawancara saja ya, menghadapi apapun ya wajar kita awal itu nervous dan gugup, tapi kita berusaha menghilangkan yang seperti itu Mas. Jadi anggaplah seperti teman biasa. ya seperti teman, tapi kita dalam tanda kutip juga harus menjaga etika. Nah, apapun yang ditanyakan kita jawab Mas, berusaha menjawab jujur saja, jangan ada yang tutupi atau bohongan, clean saja, jujur saja. Jujur, nanti kalau memang Mas harus yakin kalau jadi rezekinya pasti lolos wawancara. Nah, mungkin ada. Ya, nah, jangan lebih dalam wawancara. Wawancaranya kemarin di perusahaan apa Mas? Dulu waktu pertama lulus SMK psikotes awal Psikotes. wawancara Oh, KTL kawasan Cikarang. sekarang. Iya, iya. Jadi buat pengalaman selanjutnya ya. Selain itu Mas mungkin ada hal lain yang mau disampaikan? Apa mungkin mau disampaikan kepada saya? Sepertinya Mas Jul ini tipenya orangnya pemalu ya, suka memendam masalah sendiri ya. Iya kan, nanti ke teman kadang Ya senyaman mungkin siapa yang mau diajak bicara ya monggo, jangan dipendam sendiri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa hari ini cukup sekian dulu ya Mas. Sebelumnya monggo diminum dulu biar santai. Ya nggak apa-apa, silakan. Monggo. ini Mas. Ya, silakan. Biar tenang, enggak. Ya. Oke, untuk minggu depan nanti kita kontak-kontakan saja ya. Bisa di hari apa Mas kira-kira Mas? Minggu mungkin ada. Hari Minggu. Baik. Terima kasih Mas Jul, sehat selalu ya. Jaga kesehatan di era pandemi. Kita sudah pakai protokol ini ya, protokol kesehatan. Jadi kita berani untuk bertemu dan konseling. Sehat selalu ya Mas Jul ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Jul. Waalaikumsalam. Apa kabarnya di minggu ketiga kita bertemu
semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun ya Mas. Iya. Saya lihat dari ini sumringah sekali, cerah sekali Mas Zul di pada hari ini ya. Kita ketemu lagi, masih diberi kesehatan. Saya semangat sekali ini. Saya pengen tahu perkembangan dari Mas Zul seperti apa selama kita habis konseling ini, ataukah sudah ada mungkin kenyamanan, perubahan, rencana ke depan mau seperti apa, Rencana. atau perasaan nyaman sudah ada belum kita menemukan perasaan? Ya udah pikiran udah tenang. Alhamdulillah. Lalu langkah ke depan seperti apa Mas? Tahun depannya itu cari usaha ya. Usaha Usaha toko. usaha toko ya. Oke. Masih ada keinginan untuk pergi ke Jakarta? Ada tapi jangan terlalu. Sudah ya, monggo Mas, ini hand sanitizer-nya. Pakai dulu, kita sesuai protokol kesehatan. Sudah menemukan arah dan tujuan? Ya sedikit-sedikit mungkin udah nampak bulan. Lalu yang jadi ganjalan di hati? Ya mungkin itu ya. Harga apa pengen miring itu sama yang lain kan biar bisa. Oh. pamer. Berinovasi ya, Menarik berinovasi ya. minat konsumen. Berinovasi dengan Nanti nyari-nyari toko yang murah. Oke. Jadi berinovasi dengan harga ya lain gitu ya. Masih ada perasaan mendongkol, kesel dengan diri sendiri? Tidak. Sudah. Ya, saya melihat Mas Jul ini sekarang lebih energik, lebih semangat. Teruskan seperti itu Mas. Jadi jadilah diri Mas Jul yang baru sekarang. Jadi pengalaman yang kemarin di pabrik kalau bisa digunakan semaksimal mungkin ya. Dipakai ilmunya maksudnya digunakan untuk hal yang iya kehidupan sehari-hari. Lalu manfaat. Monggo Mas, monggo cerita, mau cerita apa? Silakan. Kira-kira mungkin masih ada hal-hal yang masih mengganjal dalam diri. Mungkin makin kesini makin banyak toko-toko. Oh, jadi saya menangkap karena persaingan gitu ya. Oke. Jadi gini Mas, kita harus berinovasi. Mungkin tokonya Mas Jul lain daripada yang lain. Ramalannya Bisa seperti itu. Lalu seperti tadi Mas Jul katakan, harga boleh bersaing. Harga bisa ini tanding lah dengan yang punyanya orang-orang itu. Monggo silakan. Saya Mas Jul ini orangnya malu-malu ini. Saya tangkapnya. Silakan Mas. Gak apa-apa. Cerita mungkin kegembiraannya sedang itu apa? Kiranya Mas Jul sedang bergembira, itu diungkapkan saja. Perasaan senang, oh saya menemukan inovasi nih, boleh silakan ditularkan kepada saya, nanti kita akan senang juga, bahagia.
sedang senang-senangnya nih saya tuh, alhamdulillah saya punya, wah saya punya inovasi ini ya, Ya, mungkin itu inovasi. Alhamdulillah kemarin beli kendaraan ya Bang. Oh alhamdulillah ya, oh iya. Mungkin ke Purwokerto kemana di sana? Oh, sudah beli kemarin. Ya, Alhamdulillah. mungkin itu Bang. Ya. Karena dulu Bapak pengen mobil Kendaraan untuk belanja ya, Iya, belanja Bang. atau mau lamaran mungkin mau menikah? Belum parah kan? Belum sampai ke arah sana. Mungkin 2-3 tahun. Sekarang fokuskan untuk berbisnis ya mas. Jadi fokus dulu untuk berbisnis baru, atau calonnya mungkin sudah ada mas? Ada tapi membingungkan. Ya membingungkan seperti apa itu? Kadang ya kadang enggak. Ya dalam hubungan ya mas, masih belum menemukan komitmen ya, itu yang dinamakan kita itu harus dengan pasangan harus punya komitmen ya. Ini tadi berangkat ke sini dengan siapa mas? Berangkat ke klinik dengan siapa? Kiri. Ya, kita berarti sudah 3 kali ya pertemuan ya. Ada nggak sih mas yang mas Jo rasakan perubahan berarti setelah kita ketemu melakukan konseling, atau mungkin masih merasa belum nyaman? Seperti apa itu mas? Pikiran udah aman. Bisnis Yes ya. Lalu? pengen buat di perantauan macam. Oh, jadi ingin menjadi seorang pebisnis ya, era walaupun Biasa. ya wirausaha walaupun masih dalam tahap skala kecil, tidak apa-apa ya mas. Insya Allah tetap ya. Oke mas, saya rasa mungkin Mas Jun masih butuh berproses dalam usaha ini. Ini mas, keyakinannya harus yakin lagi, doa, berusaha itu keduanya harus saling beriringan biar Sinkron. ya sinkron. Jadi kita meminta kepada Tuhan dan terus berusaha mengupayakan. Yakin ini tidak ada yang mau disampaikan kepada saya. Jangan malu, kita sudah bertemu 3 kali. Mungkin kadang-kadang manusia ya, saya mau cerita sama Mas Zatur tapi saya malu, saya sungkan dan lain sebagainya. Monggo mas, silakan saya tawarkan. Mungkin ada suatu hal yang dalam benak Mas Jul ini sulit sekali diungkapkan dengan orang lain, kepada orang lain, pada orang tua. Saya sangat welcome dan terbuka menjadi pendengar Mas Jul. Soal itu boleh Ya, silakan. percintaan. Oh, silakan. Gimana ini? Saya kan itu apa ya? Masih syarat. Iya, syaratnya. Kalau nikah sama saya harus ikut ke rumah saya. Oh, oke. Nanti nggak di rumah sini. Oke.
Lalu orang tua bilangnya kalau bisa mah di sini aja. mohon maaf, ini posisi rumah calonnya Mas Zul dengan rumah sini jauh kan? Macam Setengah jam. Setengah jam. Lalu yang menjadi ganjalan apa Mas? 10 menit. Ini kalau di sana nggak ada temen ya. Hanya karena itu. Tapi orang tua setuju. Rumahnya belum ngasih kejelasan. Belum ngasih kejelasan. Cuman saya kalau bisa mah di sini aja. Lalu yang menjadi ganjalan itu apa? Ikutin orang tua, ikutin wanita. Kalau Mas Jul tanya seperti itu kepada saya ya, dari pihak saya, semisal saya berada di posisi Mas Jul. Ini saya mengibaratkan diri saya Mas Jul ya. Hal seperti itu sepatutnya bukan terlalu masalah yang terlalu rumit lah untuk. Tapi kalau kita tidak selesaikan juga akan dipendam, tidak baik juga. Jadi kita ambil jalan tengahnya Mas. Kita diskusikanlah kepada calonnya Mas Jul dan kepada orang tua Mas Jul, karena Mas Jul adalah seorang laki-laki, seorang pemimpin. Jadi hak berapa persen lebih tinggi daripada pihak perempuan. Lalu yang utama adalah calonnya Mas Jul suka kepada Mas Jul, harus sayang juga kepada orang tuanya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya sikapi seperti itu. Kita ambil jalan tengah, misalkan kita tidak di tempat keduanya, kita di tengah-tengah antara rumah orang tua Mas Jul dan dari calonnya. Misal di desa ini, di tempat ini, kota ini, kita ambil tengah, jadi biar kita ya imbang, enak, biar kita enak untuk membagi waktu, tidak ada kecemburuan sosial. Kalau sedang melamun itu apa yang terbayang dalam benak Mas Jul? Iya, Sering melamun kan? jarang juga. Apa yang dipikirkan? Sepertinya ada sesuatu hal yang dipikirkan tapi susah untuk diungkapkan ini. Selain daripada asmara. Ya, semoga lancar ke depannya. Saya cuma minta satu hal dalam diri Mas Jul, yakin Mas Jul punya kemampuan, semangat. Kemarin di Jakarta buktinya dipercaya di perusahaan itu dengan jabatan yang orang lain pun belum sampai ke situ, Mas Jul sudah sampai. Seorang operator perusahaan itu di pabrik apa Mas? Jackson Wall. Berarti membawai berapa banyak karyawan itu Mas? Banyak. Nah itu kan berarti suatu prestasi, suatu hal yang membanggakan. Mestinya Mas Jul bawa dalam kerja di sini. Saya dikasih anugerah pengalaman yang orang lain tidak punya, saya akan kembangkan. Saya yakin Mas Jul itu bisa. Bismillah. Bismillah. Oke, monggo. Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau seperti apa?
silakan. Mana ya Ben? Mungkin terserah Mas Jul mau tanya apa. Mungkin itu tadi suatu hal yang mungkin susah untuk diungkapkan kepada orang lain. Monggo bisa diungkapkan pada saya. Saya rasa saya mengibaratkan pertemuan dan Mas Jul ini adalah seperti cerita wayang Gatot Kaca. Jadi seorang bayi yang dimasukkan ke dalam kawah oleh dewa, diberi pusaka-pusaka sebagai ramuan, begitu keluar menjadi satria yang perkasa. Saya ingin Mas Jul juga seperti itu. Saya digodok oleh alam dan pengalaman. Mas Jul tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Saya inginnya seperti itu. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya yakin Mas Jul punya potensi. Saya yakin Mas Jul bisa menjadi orang yang sangat-sangat bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar, bagi rekan. Oke, jika kalau tidak ada hal yang mau ditanyakan lagi, hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi minggu depan adalah sesi terakhir kita konseling ya Mas. Kita ketemu lagi di minggu depan, pertemuan terakhir ya. Saya selalu tekankan jaga kesehatan di era situasi seperti sekarang ini. Jangan lupa imun dijaga Mas. Vitamin ya, jangan sampai down. Oke Mas, seperti itu saja. Semangat, sehat selalu. Selamat Pagi Mas Jul, assalamualaikum. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Jul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga selalu dalam lindungan yang kuasa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi yang kita tidak sangat harapkan, siapa yang mau keadaan pandemi ini terus melanjutkan, pasti kita inginnya segera mungkin berakhir. Mas Jul, kita sudah di penghujung pertemuan konseling kita ya. Jadi pertemuan terakhir kita sebelum kita akhiri, ataukah saya mau review dulu, saya sudah sering serawung sama jenengan ya, maksudnya dalam arti sedikit banyak apa yang menjadi masalah dalam kehidupan Mas Jul sehingga Mas Jul datang ke rumah psikologi ini tempat saya sedikit banyak sudah memahami, dan saya sangat senang sudah banyak sekali perubahan yang ada dalam diri Mas Jul, lebih semangat, lebih tegar, dan saya rasa Mas Jul sudah tahu arah ke depan mau melangkah seperti apa. Saya yakin sudah ada pilihan ya, benar nggak? Sudah. Lalu seperti ini Mas, ngomong dari Mas Jul dulu mungkin, silakan Bok, ada apa yang mau disampaikan kepada saya? Apa ya? Sudah yakin? Sudah Yakin.
bisnis. Semangat ya. Jadi gini Mas, sesi kita sudah selesai, tapi tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu Mas Jul membutuhkan konseling lagi atau pendampingan, monggo silakan, boleh dihubungi. Seperti biasa, nanti kita akan melakukan pendampingan kepada Mas Jul dan terima kasih sudah mempercayakan rumah psikologi untuk jadi tempat labuhan Mas Jul bercerita masalah mengenai unek-uneknya ya, masalah kemarin selama kita konseling. Mohon maaf kalau dalam pelayanan kami masih banyak hal yang belum sempurna, dan karena kesempurnaan itu milik Allah ya, saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya pesan kepada Mas Jul untuk selalu semangat, kuat, dan tegar lagi dalam melangkah ya. Jadi setelah ini bisa Mas Jul tidak saya lepas, saya tetap melakukan pendampingan sehingga Mas Jul dirasa untuk saya bingung sekali nih, saya mau cerita ke Mas Catur lah, saya mau datang ke rumah konsul psikologi, monggo boleh silakan Mas, saya tawarkan. Begitu ya Mas. Oh, iya. Hari ini cukup sekian.